Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Inggris kelas 8. Okay, student, good morning. How are you this morning? In this morning, we will talk about asking suggestion and advice. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai meminta saran dan nasihat. Oke, siapkan alat tulisnya. Kita mulai dari sekarang. Oke, kita lihat dulu KD yang akan kita bicarakan dalam pelajaran kali ini, yaitu KD 3.3 dan KD 4.3. KD 3.3 atau KD pengetahuan yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must, should. KD 4.3 atau KD keterampilan yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan. 2. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan. 3. Menyusun teks transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan. Oke, kita mulai dari 2H, yaitu advice and suggestion. Advice, nasihat, suggestion, syarat. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai suggestion and advice adalah suggestion, kata benda yang berarti saran, sedangkan suggest, kata kerja yang berarti menyarankan. Advice, kata benda yang berarti nasihat. Advice, kata kerja yang berarti menasihati. Keduanya, baik suggestion atau advice, bisa menggunakan ungkapan yang sama dalam meminta, memberi, menerima, ataupun menolak nasihat atau saran tersebut. Jadi, apa itu advice and suggestion? In English, we say advice is something you tell someone to do to help, but a suggestion is a question you ask to help. Sebenarnya, advice and suggestion hampir sama. Nasihat adalah berupa pernyataan, sedangkan saran biasanya dalam bahasa Inggris berupa pertanyaan. Contohnya, kamu seharusnya tidur sekarang. Ini adalah nasihat. Sedangkan saran, apakah kamu tidak sebaiknya tidur sekarang? This is advice and suggestion. Oke, kita kenali formula atau rumusnya for expressing suggestion and advice. Ada 4 rumus di sini. Pertama, had better plus verb 1. For example, you had better go home and get some rest. Second, ought to plus verb 1. You ought to go home and get some rest. Third, should plus verb 1. You should go home and get some rest. The last one is, if I were you, I'd blah blah blah. For example, if I were you, I'd go home and get some rest. Dari keempat rumus ini, had better, ought to, should, and if I were you, I'd, yang jarang digunakan adalah ought to plus verb 1.
Marilah kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai suggestion, advice, warning. Suggestion atau advice, saran, nasihat, bisa menggunakan kata should, could, ought to, yang artinya lebih baik. Tapi untuk warning atau peringatan, kita hanya bisa menggunakan had better, yang artinya lebih baik juga. Sekarang kita lihat, you could wear the pink shoes. You should take your umbrella. Looks like rain. You ought to limit the amount of salt in your diet. You had better clean your room if you want to go out. Keterangan had better sering disingkat apostrof D better, sebaiknya, should, sebaiknya, should not, atau sering disingkat shouldn't. Artinya tidak seharusnya, ought to, sebaiknya. Tetapi kata ini jarang digunakan untuk advice ataupun suggestion. Selanjutnya tentang penggunaan kata had better. Kata had better atau yang umumnya disingkat menjadi apostrof D better juga digunakan untuk memberikan suggestion atau saran. Namun dibandingkan dengan should dan ought to, kata had better ini cenderung lebih kuat dan membawa penekanan yang lebih atas saran yang diungkapkan dan cenderung berbentuk seperti ancaman tidak langsung atau sering disebut warning. Pola kalimatnya sebenarnya sama saja dengan should dan ought to, yaitu had better plus infinitive or verb one. Contoh, you had better finish your assignment. Kamu sebaiknya menyelesaikan tugasmu. The train is leaving. You had better run. Keretanya mulai berangkat. Kamu sebaiknya berlari. Bandingkan dengan penggunaan should. You should apply for that job. Kamu sebaiknya melamar pekerjaan itu. You should try some new medication. Kamu sebaiknya mencoba beberapa cara pengobatan baru. Jadi tidak ada unsur ancaman dalam kata should di sini. Kita lihat ungkapan yang digunakan untuk asking suggestion or advice. Do you have any ideas for me? Do you have any suggestion for me? Do you have any advice for me? Would you mind giving me your suggestion? Can you tell me what I should do? What should I do? Ungkapan-ungkapan giving suggestion or advice, yaitu memberi saran. You should plus verb one. You had better plus verb one. You ought to plus verb one. I advise you to plus verb one. I suggest you to plus one. Verb one. I recommend you to plus verb one. Silahkan kamu baca contoh dialog berikut ini dengan ungkapan meminta saran atau nasihat dan memberi saran atau nasihat. Selamat membaca. Okay, wise people are full of good advice. Thank you for joining us. See you.